Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama Suster Haka. Salam cinta, belas kasih hati Yesus, dan penuh semangat. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi cahaya dan pelita bagi hidup kita. Hari ini Sabtu 23 April 2022 merupakan hari Sabtu dalam oktav Paskah. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita mulai renungan kita dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari Minggu pertama itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak, rekan muda yang terkasih, pernahkah Anda mempunyai pengalaman sulit untuk mempercayai sesuatu atau seseorang, atau suatu berita tertentu, atau suatu kualitas barang, dan masih banyak lagi? Mengapa kita sulit percaya? Jawabannya tentu sangat kompleks dan beragam. Bisa karena memang dalam diri kita mempunyai konsep tertentu, atau melihat pribadi atau penampilan orang penyampai berita yang kurang meyakinkan kalau itu suatu berita. Bisa juga karena kita kehilangan empati. Para murid dalam Injil hari ini dikisahkan mereka tidak percaya ketika mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus. Memang kebangkitan Yesus merupakan suatu berita yang mengejutkan, tidak masuk akal, dan tidak mungkin orang sudah mati hidup lagi. Ada beberapa alasan para murid tidak percaya bahwa Yesus telah hidup, yaitu mereka tidak menyaksikan sendiri, hanya lewat kata orang. Dan yang melihat pertama justru seorang perempuan yang berdosa, yang punya latar belakang kurang baik, serta mereka yang frustasi. Para murid lupa bahwa Yesus pernah menyampaikan dirinya akan menderita sengsara, wafat, dan pada hari ketiga akan bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik bagi kita, meskipun para murid sulit untuk percaya, Yesus memahami para muridnya. Ia sangat mengasihi mereka. Kendati Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya bahwa Ia telah hidup, Yesus tetap mempercayai mereka. Yesus mengutus dan memberi tugas kepada para muridnya untuk pergi mewartakan Injil kepada segala makhluk. Ini suatu kepercayaan yang besar, yang luar biasa diberikan oleh Yesus kepada para muridnya. Nah, sekarang
kepercayaan itu diberikan kepada kita untuk melanjutkan karya keselamatannya dengan mewartakan Injil, kabar sukacita Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, oleh karena baptisan, kita sesungguhnya telah memperoleh kebenaran yang menyelamatkan dan kasih yang terus dilimpahkan kepada kita. Yesus mengutus kita untuk mewartakan kebenaran dan kasih Allah itu yang terus mau mengasihi manusia. Maka inti dari pewartaan Injil sebenarnya yang dapat kita wartakan adalah dengan mengatakan kepada semua orang, Tuhan mengasihimu. Bahwa semua orang dipanggil untuk dikasihi, untuk menjadi kudus, tinggal di dalam kasih Allah. Maka jangan lewatkan kesempatan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, mari kita wujudkan perutusan Yesus, mewartakan kabar sukacita Kristus lewat kesaksian hidup kita, lewat kata dan perbuatan yang menyejukkan dan melegakan, lewat kegembiraan dan kesederhanaan kita, serta meyakinkan kepada semua orang bahwa Tuhan mengasihinya, Tuhan mengasihi kita. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, syukur atas kasih-Mu kepada kami. Engkau sangat memahami kami, bahkan saat kami mengalami krisis kepercayaan kepadamu, Engkau tetap mengasihi dan mengerti kami. Engkau pun menaruh kepercayaan yang besar kepada kami untuk pergi mewartakan kabar sukacita, mengatakan kepada semua orang bahwa Engkau mencintai mereka. Kobarkan semangat kami dan mampukan kami untuk terus bersedia pergi mewartakan cinta-Mu, karena kami telah Engkau cintai. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari, sahabat-sahabat HK yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita menjadi pewarta cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.